Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan, nama saya Mega Francisca. Saya mengajar seni budaya di kelas 11 dan kelas 12 SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Video kali ini saya akan meneruskan atau melanjutkan video dari sebelumnya yang membahas mengenai klarifikasi sumber bunyi ya. Nah, sekarang saya akan memberikan materi yaitu mengenai alat-alat musik ya. Nah, kemarin kan kalian belajar aerofon, idiofon, membranfon, kordofon, dan elektrofon. Nah, sekarang kita akan tulis satu persatu. Nanti saya akan kasih gambarnya juga ya, supaya kalian lebih jelas bahwa oh ini loh violin, oh ini loh viola. Mungkin di sini masih banyak yang kesulitan atau emang belum kenal dengan alat-alat musik barat ya. Oke, kemudian saya menggunakan LKS Seni Budaya. Kalian bisa buka di halaman 34-35. Di situ ada pembahasan mengenai alat-alat musik yang dibagi menjadi alat musik melodis, alat musik ritmis, harmonis ya. Kemudian alat musik yang tergolong alat musik gesek, nah petik. Nah, oke, langsung aja ya. Untuk alat-alat melodis itu contohnya seperti pianika ya. Contoh seperti pianika. Kemudian alat musik harmonika, trompet, saksofon, klarinet ya. Itu termasuk alat-alat musik melodis. Oh ya, kalian pasti nanya, kenapa sih disebut alat musik melodis? Karena alat musik melodis itu fungsinya untuk memainkan melodi utamanya saja, ya. Jadi pianika, kemudian harmonika, kemudian trompet, klarinet, saksofon, basun, obo, banyak banget ya. Itu adalah termasuk alat musik melodis ya. Saya tuliskan dulu ya. Pianika, kemudian harmonika, ada klarinet, trompet, saksofon, kemudian obo, basun, apa lagi? Oh ya, apakah alat musik biola itu bukan melodis? Ya, itu melodis ya. Karena kebanyakan kan untuk biola atau violin dan viola itu termasuk alat-alat musik melodis ya. Oke, pianika, harmonika, klarinet, trompet, saksofon, obo, basun, trombon, trombone. Nah, ini semuanya tanpa kita sadari adalah alat-alat musik yang ditiup. Nah, banyak ya, ada pianika, harmonika, klarinet, trompet, saksofon, obo, basun, trombon. Masih banyak lagi, ada tuba ya. Ada tuba. Ya. Oke, kemudian ini alat-alat musik tiup ya. Alat musik tiup. Oke,
alat musik tiup, atau bisa disebut juga alat musik yang alat musik melodis. Fungsinya memainkan melodi utama ya. Untuk alat-alat musik yang di papan tulis ini: pianika, harmonika, klarinet, trompet, saksofon, obo, basun, trombon, tuba. Nah, kemungkinan nanti saya akan berikan gambarnya masing-masing ya, supaya kalian lebih tahu. Oke. Saya hapus ya. Saya akan memberikan contoh untuk alat musik gesek. Alat musik gesek. Alat musik gesek itu ada berapa macam? Ada 4 ya. Ada violin. Mungkin kalian taunya biola ya. Semua yang bentuknya kayak biola, mau yang gede, mau yang kecil, yang paling kecil, yang paling besar, kalian pasti nyebutnya violin. Karena mungkin kurang informasi ya, ini saya akan berikan penjelasan. Violin, kemudian viola, ada cello, kemudian ada kontrabas. Keempat alat musik ini termasuk ke alat musik gesek. Nah, bisa juga disebut ensemble gesek ya. Ensemble itu adalah permainan alat musik yang secara bersama-sama gitu. Jadi keempat alat musik ini bisa dimainkan secara bersama-sama. Jadi bisa disebut pertunjukannya apa ya? Kuartet ya. Ensemble kuartet ya, atau ensemble gesek. Violin itu alat musiknya lebih kecil ya, yang di bahu kalian. Nah, itu biasanya suaranya lebih tinggi karena dia wilayahnya sopran ya, seperti suara tinggi perempuan, sopran. Terlihat. Kemudian untuk viola, dia wilayah nadanya lebih rendah dibanding sopran. Nah, itu adalah wilayah alto. Alto sendiri jika di suara vokal ya, suara manusia, itu adalah suara rendahnya perempuan. Jadi untuk sopran adalah suara tinggi perempuan, alto adalah suara rendah perempuan. Bisa dipahami ya. Untuk cello atau violoncello, dia range-nya atau wilayah nadanya masuk ke wilayah tenor. Dan tentunya juga kontrabas paling bawah ya, di bass. Ya, saya jelaskan untuk tenor dan bass. Kalau untuk tenor, kalau untuk tenor itu adalah wilayah nada. Kalau di suara manusia itu adalah suara tinggi laki-laki ya, namanya tenor. Kalau untuk bass itu suara rendahnya laki-laki. Jadi kalian di di klasifikasi musik gesek ini, alat musik gesek ini, kalian mempelajari keluarga dari alat musik gesek sendiri dan range-nya atau wilayah nadanya. Ya, ada sopran, alto, tenor, dan bass. Bisa disingkat jadi SATB ya. Sopran
alto, tenor, dan bass. Saya ulang, sopran untuk suara tinggi perempuan, alto itu suara rendah perempuan, tenor adalah suara tinggi laki-laki, dan bass adalah suara rendah dari laki-laki. Oke. Mudah-mudahan untuk bagian ini semuanya paham ya. Jika tidak paham silakan nanti tanyakan aja di menit keberapa, nanti tinggal kalian tanyakan ke saya. Oke, lanjut ya. Saya hapus dulu. Oke, kemudian tadi ada alat musik tiup yang termasuk ke alat musik melodis. Sekarang tadi ada alat musik gesek ya. Sekarang kita masuk ke alat musik ritmis. Ritmis itu apa? Ketukan. Ya, berarti alat musik yang dipukul. Ya, alat musik yang dipukul itu apa aja? Banyak banget ya. Contoh untuk barat, satu set drum set, satu set drum ya. Satu set drum itu terdiri dari apa aja? Ya, ada snare drum, kemudian ada apa? Simbal, ada bass drum, ada floor, snare drum, kemudian ada apa tadi? Simbal, kemudian ada bass drum, tom, floor. Di bagian kaki itu ada kick drum. Kalau pedalnya satu single pedal, kalau dia ada dua berarti double pedal ya. Single pedal, ya yang biasanya ada sih seperti ini sih. Oh ya, satu lagi hi hat ya. Untuk settingan satu set drum itu tergantung pemain drumnya sih. Kebanyakan kalau memang standarnya sih kayak gini, biasanya di bagian depan kaki itu ada snare, ada tom, ada floor, kemudian di paling bawahnya ada bass drum, di kaki kita ada kick drum, kemudian nanti menggunakan pedalnya terserah mau single atau double pedal, terus ada hi hat. Yang jangan lupa ya, memukulnya pakai apa pakai tangan? Enggak ya, itu pakai stick drum. Stick drum juga banyak macamnya sih, yang saya tahu tuh ada yang stick sisir juga. Kalau pemain musik jazz pakai stick itu ya. Oke. Satu set drum ini dia adalah termasuk alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis ya, jangan sampai lupa. Kemudian sudah pasti alat musik ini dimainkan secara dipukul ya. Jangan sampai kalian pukulnya menggunakan tangan langsung ya, jangan. Oke, saya lanjut ya. Apalagi sih yang termasuk alat musik ritmis? Ada triangle. Gimana sih ini gambarnya, yang saya tunjukkan. Kemudian ada ring bell. Kalau enggak yang tadi saya bahas video kemarin, ada maracas, Boria suka-suka. Boria suka-suka. Kemudian apa lagi ya? Gendang. Kalau di Indonesia ada gendang. Ada gendang tuh banyak ya. Ada gendang Melayu, gendang panjang. Terus bedug juga termasuk. Sorry.
timpani. Nih, barat nih. Timpani. Ini alat musik gede. Yang biasa satu set yang biasa di satu pertunjukan orkestra. Ya, mungkin nanti saya akan tunjukkan semuanya ya. Kalian jangan khawatir, yang penting kalian catat aja dulu, nanti saya akan tunjukkan semua gambarnya. Nah, kemudian tadi kan alat musik melodis, alat musik ritmis. Nah, sekarang alat musik harmonis. Nah, harmonis itu adalah alat musik yang fungsinya sekaligus melodis dan sekaligus menjadi ritmis, ya. Biasanya jadi iringan juga sih patokan. Misalkan dia memainkan akord gitu ya untuk harmonis. Contohnya kalian sudah tahu mungkin piano atau keyboard, organ. Ini bukan organ tunggal ya, ini organ alat musik dari zaman dulu. Biasanya yang ada di gereja-gereja kayak harpsichord, nah itu termasuk juga organ gitu ya. Kalau harpsichord tulisannya harpsichord. Kemudian gitar, harpa, sasando bisa termasuk ternyata. Karena sasando dan harpa itu hampir sama ya. Ya bukan maksudnya suaranya sama, cuman permainannya sama. Tangan kiri untuk bass, tangan kanan untuk melodi. Oke, saya ulang, untuk alat musik harmonis itu bisa terdiri dari piano, keyboard, organ, harpsichord, gitar, harpa, sasando. Mungkin masih banyak yang lain ya. Contohnya nanti saya akan tampilkan gambarnya di frame. Oke, apalagi saya ulang aja dari awal ya, supaya kalian bisa paham. Pertama, kalian harus tahu dulu alat musik itu dimainkan secara apa. Apakah dipukul, apakah digesek, apakah ditiup, apakah dipetik, apakah ditekan ya. Nah, itu kalian harus tahu. Kemudian kalian coba klasifikasikan menurut sumber bunyi yang kemarin kita pelajarin. Contoh kayak trompet, saksofon, dia kan termasuk ke aerofon ya. Aerofon itu kan sumber bunyinya dari udara. Nah, itu termasuk alat musik melodis ya. Saya ulang dari awal lagi, takutnya ada yang kurang paham. Melodis, harmonis, ritmis. Jadi jenis cara memainkan untuk alat musik itu ada 3 ya, fungsinya ada 3. Alat musik melodis, harmonis, atau ritmis gitu. Untuk melodis ya, dia fungsinya sebagai memainkan melodi gitu ya. Apakah saya beri contoh? Sebentar ya, saya akan mengambil alat dulu. Ya, contoh alat musik melodis ada recorder. Ini recorder dari Yamaha Sopran YRS 23. Ya, contohnya saya memainkan melodi apa ya? Coba. Ibu Kita Kartini. Oke, ciptaannya W.R. Supratman.
Wage Rudolph Supratman. Sih harus tahu itu. Melodis contohnya recorder, pianika, trompet, saksofon, harmonika, kemudian biola juga termasuk, biola atau violin ya. Kemudian klarinet yang suka ditiup sama Squidward itu juga termasuk ke melodis ya. Oke, saya lanjut ke harmonis. Harmonis itu alat musik yang fungsinya sebagai alat musik melodis dan ritmis. Contohnya, kalau untuk di piano, tangan kiri itu memainkan chord atau iringan. Ya, kalau misalkan di tangan kanan itu melodi. Ya, oke, saya contohkan ya. Contoh. Oke, sebentar. Oke, saya akan mencontohkan untuk harmonis ya. Tadi kan melodis, contohnya pakai recorder. Kalau untuk sekarang harmonis saya contohkan menggunakan piano, tetapi kan ini terlalu tinggi ya. Coba atau saya atur dulu sebentar. Oke ya, saya akan memberikan contoh harmonis. Sorry nggak kelihatan ya. Ya, jadi itu adalah contoh dari harmonis. Ya, intinya mau permainannya itu menggunakan alat musik gitar atau alat musik harpa, sasando yang lainnya, yang jelas untuk harmonis itu menggunakan dua tangan. Tangan yang kiri fungsinya untuk memainkan nada-nada bass rendah, atau untuk di piano atau keyboard dia jadi akord. Kalau misalkan di tangan kanan dia jadi melodis. Pusing. Oke, pelan-pelan ya. Karena pembahasan akord dan lain-lainnya itu nanti ya. Kalian cukup mengenal aja antara alat musik melodis, harmonis, dan ritmis. Oh ya, ritmis belum ya. Untuk ritmis itu adalah alat musik yang dipukul ya, dia tandanya sebagai ketukan gitu. Kalau di alat musik kalau di satu buah band, pemain drum itu sebagai jantungnya anak-anak. Karena kalau pemain drumnya itu salah tempo, salah ketukan, kita bisa kacau pemain band yang lainnya. Ya, jadi untuk ritmis sendiri tadi kita sudah bahas, ada satu set drum terdiri dari snare, ada bass drum, ada cymbal, ada hi-hat, ada kick drum, ada single pedal, double pedal, kemudian ada sticknya ya. Kemudian kalau di tradisional Indonesia ada gendang panjang, gendang Melayu ya, ada kompang dari Riau, banyak sekali deh ya. Pokoknya kita itu kaya akan semuanya, alat musik, budaya, itu kita harus bangga juga sebagai warga negara Indonesia ya. Oke. Di bahasan kelas 11 itu mengenai musik barat ya, saya kira nanti kalian bisa lihat contoh-contoh gambar-gambarnya, mungkin nanti saya akan berikan ya. Saya harap kalian bisa paham apa yang saya jelaskan. Intinya untuk belajar seni budaya, khususnya seni musik, itu harus butuh kesabaran. Karena kalau kita tidak sabar mungkin pelajaran tidak akan masuk, kita akan tidak paham. Kemudian kalau belajar musik praktek ya, kalian tidak sabar, saya yakin kalian tidak akan sampai bisa nantinya. Karena di musik kita terlatih untuk bagaimana tanggung jawab ya, kemudian belajar kesabaran, mengendalikan emosi diri gitu. Jadi belajar musik itu banyak sekali manfaatnya gitu ya. Oke, begitu aja
Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di video kali ini saya terlalu banyak bercerita sampai lebih dari 25 menit ya. Kalau kalian tidak mengerti apa yang saya jelaskan, silahkan kalian tulis komentarnya. Ya, jika segan untuk berkomentar di YouTube, silahkan kalian WhatsApp pribadi juga silahkan, mau DM di Instagram silahkan, mau email juga silahkan. Ya, untuk umum bisa juga kalian berikan kritik dan sarannya atau misalkan pertanyaan kepada saya silahkan di seni budaya sman1rdk@gmail.com atau Mega Francisca 41 @guru.sma.belajar.id @guru.sma.belajar.id gitu ya. Oke, tugasnya nanti saya akan berikan di WhatsApp grup atau di classroom ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ya, silakan kalian kritik saja. Terima kasih setelah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Semoga kalian di rumah selalu sehat, selalu senang belajar, selalu enjoy gitu kan, nggak terlalu jadi beban, santai tapi dapat ilmu juga. Oke. Kemudian jika ada kritikan juga silahkan ya, saya diulang-ulang, sorry. Kritikan juga silahkan kalian sebanyak-banyaknya komentar aja nggak apa-apa ya, itu untuk menjadi pembelajaran saya juga nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, dukung terus pokoknya, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.